Halo semuanya, dengan Agung di sini dan di video kali ini gue ingin sharing sesuatu yang agak mengganggu gue itu dari sekitarnya 1 atau 2 minggu yang lalu tentang update Facebook itu di mana sekarang kalau misalkan kita beriklan di Facebook itu dibatasin. Jadi dalam satu fanpage itu nggak boleh terlalu banyak ads. Nah, ini agak mengganggu nih. Kenapa? Karena seperti teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman udah nonton video-video gue sebelumnya, gue paling suka ketika scaling itu dengan cara menggunakan scale out, ya kan? Dengan menambah jumlah campaign, dengan menambah jumlah ad set, atau bahkan dengan menambah jumlah ads. Itu sistem dari scale out. Tentu aja bagi gue pribadi ini bakal sangat mengganggu banget gitu. Kenapa? Karena ini merusak flow yang sudah gue bangun selama ini. Tapi tentu aja ketika ini Facebook mengumumkan hal ini ke publik, ya kan? Udah persiapin deh sekarang nih. Nah, hal ini yang ingin gue sharing ke teman-teman. Gimana sih caranya kita mengatasi ads limit di page atau di fan page? Nah, kalau misalnya teman-teman kunjungin link URL ini, ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa sekarang ada peraturan baru nih. Jadi small to medium size page, maksudnya jika fanpage itu kecil sampai menengah, ya kan, dan beriklan itu kurang dari 100.000 dolar atau yang sekarang mungkin setara dengan 1,5 M, 1,4, 1,5 M, dan ini di spendingnya itu di 12 bulan terakhir. Ya, jadi mungkin 1 tahun ke belakang, kalau spendnya teman-teman tuh di atas 100.000 dolar di fanpage tersebut, ya kan, itu teman-teman dapat 250 ads. Ini yang paling kecil. Nah, lalu berikutnya, nanti aku akan coba jelasin ya tentang ininya. Lalu berikutnya itu jika medium to large, ya kan, maksudnya yang ya mungkin teman bisa tahu juga dari yang skalanya fanpage yang menengah ke atas gitu kan. Itu dalam artian Facebook itu dia advertising itu kurang dari 1 juta dolar yang artinya mungkin sekarang sekitar 15 M di 12 bulan terakhir, tapi di atas 100.000 dolar. Jadi kalau teman-teman beriklan itu di atas 100.000 dolar, um, teman-teman berikan data 100.000 dolar itu apa namanya, teman-teman apa sorry, kemungkinan dapat yang ini sekitar 1.000 ads. Lalu yang berikutnya kalau 10 juta dolar yang berarti mungkin sekarang sekitar 150 M kali ya. Ini gila banget sih. Baru dapat 5.000 ads. Dan juga kalau misalkan largest page dan high spending ini, kenapa gue bingung nih bahasa atas sama ini sama. Gue nggak ngerti apa bedanya nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu bedanya di mana. Oh, ini less than. Kalau ini berarti 10 M more, berarti lebih dari 10 juta dolar dapat 20.000 ads. Nah, sekarang problemnya adalah kayak gini. Ya kan, kayak gini teman-teman. Ini Facebook berharap bahwa satu fanpage itu spendingnya itu paling nggak itu sekitar mungkin kalau misalnya kita mau pakai 1.000 ads ya, ini hitungannya per fanpage ya. Jadi bukan the whole fanpage, bukan the whole spending, bukan semua fanpage digabung jadi satu atau semua spending digabung jadi satu, enggak. Tapi dihitungnya per fanpage. Jadi kalau satu fanpage itu misalkan misalnya sorry gini, misalkan teman-teman spendingnya itu sudah lebih dari 15 M misalkan. Nah, tapi 15 M itu dengan dipecah berbagai fanpage. Nah, tetap aja teman-teman nggak akan dapat fitur ini. Karena apa? Karena hitungnya di sini adalah per fanpage. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentu aja dengan update yang terbaru yang dimana oleh Facebook, kita tentu pasti juga harus beradaptasi juga, ya kan? Jadi jangan sampai ketika Facebook melakukan update kita tidak melakukan adaptasi. Nah, itu yang bahaya. Jadi di sini gue akan sharing gimana caranya gue melakukan adaptasi untuk kasus seperti ini. Oke, jadi kurang lebih itu tampilannya nanti kayak begini, teman-teman, ya. Dan ini juga akan dijalankan itu baru efektifnya itu di 16 Februari 2021, yang mungkin kuartal pertama kali ya. Nah, kalau misalkan mudah-mudahan sini nggak Facebook nggak menerapkan ini ya. Kenapa? Karena ini bakalan benar-benar kayak buka kotak Pandora sih sebenarnya sih. Kayak buka ya bawa kayak buka sesuatu yang sebenarnya merusak Facebook sendiri sebenarnya. Kalau gue bilang sih. Tapi gue nggak bisa cerita apa itu. Tapi yang jelas kalau Facebook menerapkan ini bakalan bahaya banget sebenarnya sih sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi sih. Oke, jika Facebook menerapkan ini tahun 2021, apa yang harus kita lakukan? Nah, kebetulan gue udah ada solusinya, teman-teman. Solusinya itu gimana? Caranya teman-teman juga bisa berikan dengan tenang, dengan menggunakan banyak angle, banyak ad kreatif, banyak
apa maksudnya banyak variasi kalau teman-teman biasa melakukan split testing. Oke, caranya yaitu teman-teman dengan menggunakan fitur Facebook itu yang namanya adalah, oke, bentar, gue pause dulu videonya ya. Nah, gue udah balik lagi nih. Jadi fitur Facebook yang namanya adalah Dynamic Creative. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu Dynamic Creative, teman-teman bisa masuk ke bagian conversion. Nah, di sini di bagian assetnya, nyalakan fitur Dynamic Creative. Nah, ini dinyalakan. Oke. Nah, dengan dinyalakannya Dynamic Creative ini, teman-teman bisa membuat variasi banyak sekali campaign, banyak campaign, banyak sekali ad itu dalam satu ad set. Jadi, dari apa yang gue lihat itu, misalkan seperti ini, kita akan coba bikin aja ya, iseng-iseng kita bikin. Oke, ntar tak pause dulu video. Oke, di sini sudah tak masukkan fanpage-nya dan di sini juga tak masukkan ininya. Misalkan kita mau bikin beberapa variasi, ya kan? Seperti ini. Nah, kita klik continue. Nah, di sini misalkan kita namakan HTTPS. Misalkan ini. Nah, teman-teman di sini bisa bikin varian yang banyak dari apa namanya? Varian yang banyak itu dari Dynamic Creative. Jadi, teman-teman tetap bisa beriklan yang menggunakan banyak ads, tapi Facebook itu menghitungnya tetap satu ads. Nah, jadi maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini, teman-teman. Kita akan coba ya. Kita bikin primary text-nya primary 1, 2, 3, 4, 5. Lalu headline-nya juga kita buat ini adalah headline 1, headline 2. Sebenarnya gue sempat bahas ini juga sih, sempat bahas apa namanya dynamic kreatif ini di YouTube gue kalau nggak salah, apa di Facebook ya, gue lupa. Sekarang teman-teman tonton lagi ya, cari-cari aja ya. Oke, nanti udah deskripsi dan ini ya, dan bisa teman-teman teruskan. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini. Jadi variasinya itu bakal jadi ada sekitar banyak banget sih sebenarnya variasinya sih. Ini baru dari satu ini kan, baru dari satu image kan. Nah, ini kalau medianya pakai ini, tapi kalau medianya pakai ini beda lagi nih. Jadi kalau misalkan di sini ada sekitar ya mungkin 13 placement berarti ya, 13 placement, 11 dari 13 placement, mungkin teman-teman bisa menjadi sekitar ya 30-an lah ya, 20 lebih ke atas placement variasi. Itu belum include sama ini juga nih. Jadi nanti bakalan banyak banget nih variasinya. Jadi kalau misalkan kita membuat iklan dengan dynamic kreatif, dengan sebanyak ini variasinya, dengan sebanyak teman-teman masukkan banyak angle di sini, banyak uh, headline, primary text, Facebook tetap menghitungnya ini satu. Ya, jadi ini adalah satu ad. Jadi yang dia hitung adalah ininya, satu ad. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat berapa sebanyak apapun itu, ya kan itu nggak ada masalah sama sekali, karena Facebook tetap menghitungnya ini satu ad gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya sampai mungkin kita bisa buat mengakali bagi teman-teman yang ingin menggunakan dynamic creative, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya fitur dynamic creative. Oke, kayaknya gitu aja teman-teman yang bisa gue sharing hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan gue juga berharap sih sebenarnya Facebook membatalkan update ini sih, update yang ads limits per page ini. Karena bagi gue pribadi tuh kayak membuka kotak Pandora yang nantinya akan sebenarnya nggak bagus impactnya untuk advertiser-advertiser kayak kita sebenarnya. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.